Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Iya, kabarnya gimana ya adik-adik, sehat apa enggak? Nah, kalau dosa yang berharap semuanya baik-baik Mas Maria. Dan tentunya sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Siap enggak adik-adik? Sudah duduk manis enggak? Sudah siap belum? Kalau sudah, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai persekutuan sekolah minggu kita. Kita naikkan pujian Kita Surga Bergema. Oke, adik-adik semuanya yang ada di rumah, mari kita bersiap hati. Kita akan membuka persekutuan kita. Kita mau beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Selama seminggu ini Engkau telah memberkati dan menyertai kami. Tuhan, berkati dan bimbing kami, dan siapkanlah hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Adik-adik bisa duduk ya di rumah ya. Nah. Jangan langsung. Berdiri aja. Berdiri saja. Aduh, tadi udah berdiri. Kan capek loh, Sir. Enggak. Nah. Oh iya, semangat ya. Nah, walaupun kita sudah selesai merayakan Natal anak, Natal komisi anak, tapi kita harus tetap semangat loh, Sir. Betul. Adik-adik, kita habis ini kita memuji Tuhan sambil loncat-loncat boleh. Pokoknya kita harus tetap semangat. Iya, semangat ya. Semangat untuk terus meninggikan dan memuji Tuhan ya. Dari pulau-pulau, dari benua-benua, nama Tuhan kita tinggikan. Kita bersorak untuk nama Tuhan. Ayo semuanya bersuka ya. Alat tudasnya dari utara sampai selatan terdengar nama Tuhan bermuliakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan sebangsa. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus
Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat, Allah dahsyat, berkuasa, seluruh Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat, berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan namamu. Seluruh sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat, berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan namamu. Nah, bagaimana? Sekarang boleh duduk loh semuanya. Iya, Ustaz. Nah, Rosa Maria saking semangatnya sampai tapi tetap semangat untuk memuji Tuhan. Rosa Maria, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak untuk adik-adik berdoa sebentar ya. Saya mau ajak adik-adik kita yang ada di rumah untuk berdoa, untuk mendoakan kelangsungan dari sekolah minggu kita, ya. Dan kita berdoa untuk adik-adik kita yang akan masuki tahun baru dan mungkin akan memasuki aktivitas yang baru, sekolah atau yang lain. Kita doakan bagi mereka. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersehati berdoa untuk adik-adik kami yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah dari rumah Tuhan. Kiranya Tuhan jamah setiap adik-adik kami yang ada di rumah agar mereka boleh bersungguh-sungguh memberikan hati, pikirannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, adik-adik kami akan mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan. Kami rindu seluruh adik-adik kami boleh memasuki tahun 2021 dengan harapan yang baru, dengan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi mereka untuk kelangsungan proses belajar dan mengajar. Kiranya Tuhan tolong berkati adik-adik kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik, boleh belajar dengan baik. Dan tentunya kami juga rindu mereka boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan setiap hari di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua yang terus setia mendampingi keberadaan mereka, mendampingi adik-adik kami yang ada di rumah ini untuk terus setia belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan sekolah minggu. Terima kasih Bapak, kami juga boleh menyerahkan untuk program-program dari sekolah minggu ini di tahun-tahun yang akan datang, tahun yang baru. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang persiapkan setiap guru-guru yang ada, sehingga persekutuan dari komisi anak itu boleh kembali aktif di gereja. Kami boleh kembali bertatap muka di gereja. Itu merupakan satu anugerah, suatu kesenangan yang luar biasa yang mungkin boleh kami nikmati di tahun-tahun yang baru nanti Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan hati kami semuanya, khususnya adik-adik yang ada di rumah, untuk sungguh-sungguh membuka hati dan pikirannya, sehingga firman Tuhan yang didengarkan ini boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hati mereka. Mereka boleh melaksanakan di dalam setiap kehidupan mereka, merenungkan siang dan malam di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Inilah serangkaian doa kami.
Kami alaskan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya, kita siap hati ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hati kita terus bergelora, menaikkan pujian dan rasa syukur kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Selamat pagi adik-adik. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau di akhir tahun 2020 kami masih diberi kesehatan, kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan dan memuliakan dan menyenangkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama mendengar dan menyaksikan persembahan drama. Lihat, aku melihat bintang yang sangat terang di langit. Hanya, itu artinya ada seorang raja yang baru lahir loh. Mungkinkah itu raja orang Yahudi yang telah lama dinanti-nantikan? Mari kita ikuti bintang itu. Dan aku mau memberi persembahan hadiah untuk raja itu. Aku membawa mur yang wangi baunya. Oe juga mau bawa hadiah, kasih hadiah buat raja itu. Oe mau kasih emas. Raja itu pasti suka emas oe. Lu mau kasih kemenyan itu oh. Ayo kita berangkat, let's go!
Adik-adik, akhirnya mereka sampai di kota Yerusalem dan mereka bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Ayah, bapak-bapak tahu di mana anak yang baru dilahirkan itu loh? Bapak, di manakah dia yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan kami ingin datang untuk menyembah dia. Kedatangan orang-orang Majus itu didengar oleh Raja Herodes, dan Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Hai orang Majus, segeralah pergi dan carilah anak itu di Bethlehem. Setelah kalian berhasil menemukan anak itu, segera beritahukan kepadaku. Aku pun ingin menyembah dia. Cepat kalian pergi. Oe Raja, oe. Orang-orang Majus itu segera meninggalkan Raja Herodes, dan bintang yang luar biasa terang itu muncul menuntun mereka menuju Bethlehem dan bersinar di atas tempat di mana anak itu berada. Akhirnya mereka berjumpa dan bertemu dengan anak itu dan Maria ibunya. Wow, orang-orang Majus bisa bertemu langsung dengan Yesus. Mereka segera sujud dan menyembah di hadapan Yesus. Mereka membuka persembahan hadiah mereka berupa emas, kemenyan, dan mur. Bau kemenyan yang dibakar dan mur yang wangi semerbak di ruangan itu, adik-adik. Orang-orang Majus bersuka cita karena mereka bisa melihat langsung Sang Raja, Sang Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu dan hanya mereka baca di kitab suci. Hari itu mereka bertemu dan berjumpa langsung dan mereka bisa sujud menyembah Raja. Mereka memberikan hadiah emas, kemenyan, dan mur yang melambangkan hadiah untuk seorang raja. Emas adalah logam mulia yang bernilai sangat tinggi dan cocok dipersembahkan untuk raja. Kemenyan yang dibakar merupakan penghormatan dan penyembahan untuk seorang raja. Dan mur seperti parfum yang wangi juga sama berharganya dengan emas dan kemenyan. Orang-orang Majus bersuka cita. Hati mereka melimpah dengan syukur dan bergembira. Karena hari itu mereka bertemu dengan Sang Mesias yang mereka yakini, Juru Selamat yang akan menyelamatkan semua manusia dan yang akan menebus manusia dari dosa-dosanya. Setelah diperingatkan dalam mimpi, orang-orang Majus itu tidak kembali kepada Raja Herodes. Orang-orang Majus itu menempuh perjalanan lain dari perjalanan yang pertama tadi. Mereka lewat jalan lain sehingga mereka pulang ke negara asalnya dan mereka tidak berjumpa dengan Herodes. Adik-adik, Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Natal merupakan wujud kasih Allah kepada kita. Yesus lahir di dunia untuk mati dan bangkit. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus sangat mengasihi adik-adik dan Lause. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus Lause dan adik-adik, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang selamat. Nah, adik-adik, seperti orang Majus yang memberikan hadiah buat Yesus. Apa hadiah yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah makanan yang adik-adik berikan kepada Yesus? Ataukah mainan yang paling adik-adik sayangi diberikan kepada Yesus? Apakah bunga yang kita berikan
berikan kepada Yesus? Mama suka bunga. Apakah bunga yang mama sayangi itu adalah hadiah yang dipersembahkan kepada Yesus? Bukan, adik-adik. Hadiah yang Yesus inginkan adalah hati kita, hidup kita, kasih kita, seluruhnya untuk Tuhan Yesus. Yesus sudah rela memberikan nyawanya untuk setiap kita. Alkitab berkata di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk kita. Karena itu kita pun harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Gimana caranya adik-adik? Adik-adik harus nurut, taat kepada papa dan mama. Tidak boleh nakal, tidak boleh rewel, tidak boleh bandel, tidak boleh marah-marah. Tapi kita harus menjadi anak yang setia. Setia beribadah online, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah melakukan itu di rumah? Adik-adik punya banyak waktu di rumah. Apalagi sekarang sekolahnya online dari rumah. Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan membaca Alkitab, membantu papa dan mama? Ataukah kita sibuk main game? Sepanjang hari, sepanjang waktu kita main game. Adik-adik, ayo saja kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, taat kepada Tuhan, dan di hari Natal ini berubahlah. Tuhan mengasihi kita semua, dan Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anaknya yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, kita sudah memberikan hadiah yang terindah kepada Tuhan. Dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, maka kita menjadi anak yang membuat hati Tuhan bahagia dan tersenyum melihat kita. Ayo, ajak kita untuk berdoa. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan seperti orang Majus, kita mau memberikan hadiah yang terindah, terbaik untuk Tuhan, yaitu hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Seperti orang Majus yang memberikan hadiah, saat ini Tuhan, kami pun mau menjadi anak-anak Tuhan yang mempersembahkan hadiah yang terbaik untuk Engkau di hari Natal ini. Tuhan, kami mau mempersembahkan hati saya, hidup saya, mulut saya, kaki saya, tangan saya, semuanya untuk Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi anak yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ingatkan kami untuk menggunakan waktu kami dengan baik, dengan menuruti kata-kata mama papa, membantu mama papa, dan mengasihi Tuhan dengan setia beribadah setiap hari Minggu. Di rumah masing-masing kami bisa online. Tolong kami Tuhan untuk duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk rajin membaca firman Tuhan dan rajin berdoa. Kami mau Tuhan memberikan hadiah untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami dan sertai kami setiap hari. Ingatkan kami akan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.